Tetapi apakah kita akan mundur? Saya kira tidak. Kita terus berbuat baik karena kebaikan yang kita berikan, kebaikan yang kita taburkan muncul dari ketulusan hati kita. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Di dalam kitab Yeremia bab 7 ayat 23 sampai dengan 28 yang dijadikan sebagai bacaan pertama hari ini, kita boleh membaca dan merenungkan teks kitab suci ini yang bisa menginspirasi kita semua, seperti yang tertulis demikian oleh Yeremia. Beginilah firman Tuhan, inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Tulisan ini mau menggambarkan kepada kita semua tentang bangsa Israel yang sejatinya dipilih oleh Tuhan, tetapi justru mereka tidak memberikan perhatian kepada ajaran yang Yahweh Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka tidak taat. Bahkan di dalam kutipan tadi dikatakan, mereka bukan memberikan muka mereka, tetapi punggung mereka. Mereka meninggalkan Tuhan karena kedegilan hati mereka. Tuhan memilih mereka sebagai bangsa terpilih, tetapi mereka tidak taat. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan 23, kembali kita merenungkan bersama bagaimana Yesus dituduh bersekongkol dengan Beelzebul, penghulu setan, ketika dia menyembuhkan orang yang sakit. Ketika Yesus mengusir setan, orang-orang berpikir bahwa Yesus itu mendapat kuasa dari kuasa jahat, kuasa setan. Maka dari sini kita bisa merenungkan bahwa menjadi orang baik itu bukan perkara yang mudah. Kita sering harus berhadapan dengan orang-orang yang kadang menaruh curiga kepada kita atau kepada kelompok yang melakukan tindakan kebaikan itu. Yesus sendiri sudah lebih dahulu mengalami itu. Ia dituduh bersekutu dengan kekuatan jahat saat menyembuhkan seorang yang kerasukan setan yang membisukan itu. Kita bisa membayangkan bagaimana situasi ini tidak semestinya terjadi jika orang mau terbuka
untuk mengenal Yesus dengan lebih baik. Maka dari bacaan-bacaan kudus hari ini, kita mau belajar dua hal. Yang pertama, kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau setia mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita memberikan perhatian, bukan meninggalkan ajaran Tuhan. Dan yang kedua, kita mau belajar satu hal, bahwa ketika kita melakukan kebaikan dalam bentuk apapun, yang pasti akan muncul pro dan kontra. Tetapi apakah kita akan mundur? Saya kira tidak. Kita terus berbuat baik, karena kebaikan yang kita berikan, kebaikan yang kita taburkan, muncul dari ketulusan hati kita. Pasti banyak penolakan, pasti ada kecurigaan dari orang-orang tertentu. Tetapi Bapak Ibu, jangan pernah lelah untuk terus berbuat baik. Karena kita bukan melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan. Kita berbuat baik kepada sesama kita, yang adalah pancaran wajah Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Paus Clemens pertama mengatakan begini: semakin tinggi kedudukanmu, hendaknya kamu mampu menjadi semakin rendah hati. Mari terus berbuat baik dimanapun kita berada dan kapanpun, dengan semangat kerendahan hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.